Bu Ani. Halo Bu Yani, Iya, Bu. sehat Bu Yani? Alhamdulillah, kemarin baru itu ya, sakit sama jenengan sehat. Alhamdulillah saya sudah sehat dan bisa mengajar lagi bersama Bu Yani di sekolah kita tercinta ya. Iya. Iya, dari kemarin aku WA ya, mau itu diskusi, jenengan belum berangkat. Iya, gimana? Kemarin katanya ada permasalahan ya di kelas 3. Hmm. Sebenarnya ada permasalahan apa sih di kelas 3 Bu Yani? Oh iya, Bu. Saya itu ada sedikit masalah ya di kelas 3 kelasnya saya. Ada salah satu siswa yang apa kalau diajar itu lebih sering diam, Bu. Oh, diam, diam gimana sih maksudnya Bu Yani? Begini, sebenarnya tuh ini ketika anak itu eh, diam itu, nah ternyata itu kalau disuruh menulis itu anaknya diam, kalaupun menulis itu tulisannya tidak bisa kebaca, kadang hurufnya itu kebalik, kurang kayak gitu. Terus kalau tugasnya itu terus membaca buku, itu anaknya pura-pura membaca, jadi dia menghadap ke buku, tapi sebenarnya dia tidak membaca seperti itu. Iya, iya, iya. Sekarang saya paham ya maksudnya Bu Yani ya. Jadi Oke. menurut Bu Yani, tujuan kita pada siang hari ini untuk berdiskusi itu apa? Oh iya, saya sih berharap ya tujuannya itu siswa itu yang di kelas 3 itu, siswa saya itu bisa aktif ya, tidak hanya diam dalam pembelajaran, terus dia juga bisa mandiri. Maksudnya kalau kita kan melihatnya, oh dia diam kena apa kayak gitu. Nah, otomatis kalau misalnya dia nggak mudeng ya dia harus berusaha bertanya kepada guru seperti itu. Intinya supaya dia tidak diam dan aktif. Nah, setelah seperti itu, yang menjadi pertanyaan saya sebagai temannya Bu Yani, kenapa anak tersebut diam ketika mengerjakan tugas yang diberikan sama Bu Yani? Oh iya, ya. Jadi sebelumnya itu setelah tok telusuri, ternyata saya bertanya dengan siswanya, terus dengan siswa-siswa sebelahnya yang di kelas 3 saya. Terus kenapa kok dia selalu diem ketika dikasih tugas seperti itu? Nah, ternyata dia itu belum lancar ini calistungnya, membaca, menulis sama berhitungnya. Untuk angka ya apa belum belum paham sekali kayak gitu. Terus ketika menjawab pertanyaan tugasnya itu menulis, dia itu diem, dia mengerjakan sendiri menulis tapi ya gitu hurufnya kurang, terus benar-benar tidak bisa kebaca, terus nggak ada spasi, titik koma, nggak ada tanda bacanya, terus kalau disuruh membaca hanya diem seperti itu, pura-pura menyimak. Jadi ketika kita menyocokkan ternyata wah kok apa aneh nggak bisa kebaca, terus kadang juga nggak mengerjakan seperti itu, jadi kan dia kurang aktif dalam pembelajaran, materinya kurang seperti itu, Bun. Ya, itu berarti ketika dikasih tugas sama Bu Yani di buku seperti itu. Selanjutnya, apabila dikasih tugas sama Bu Yani di papan tulis, seperti apa? Oh iya, kalau di papan tulis malah dia menulis, Bun. Jadi ketika saya mencatat ya di papan tulis, terus anak suruh mencatat seperti yang di papan tulis itu, dia menulis sampai selesai. Cuma apa? Tidak ada spasi. Jadi nulis sampai akhirnya nggak ada spasi. Terus nggak ada apa tanda baca yang lain. Kadang hurufnya juga kurang. Kalau menulis dia menulis. Cuma ya kadang masih kurang seperti itu tanda bacanya. Ya, berarti memang belum larikan ya. Ya. Apakah Bu Yani sudah melakukan ya pendekatan terhadap anak yang diam dalam pembelajaran Ya, calistung?
Ya, sudah. Ketika saya tanya, kok kenapa kamu kok belum lancar? Maksudnya sudah kelas 3 ya, kenapa kok belum Ya. lancar membaca, menulis, terus berhitung angkanya itu belum lancar, kenapa? Nah, katanya itu memang jarang belajar di rumah, seperti itu. Mungkin karena katanya susah belajarnya, seperti itu. Jarang belajar di rumah itu kan pasti ada penyebabnya ya. Iya. Menurut Bu Yani, itu penyebab anak tersebut jarang belajar itu apa? Iya, saya kan cari informasi ya, kenapa anak itu tuh susah belajar itu karena apa. Nah, saya tanya sama anak tersebut, terus sama teman-teman yang di kelasnya, sama rekan-rekan guru di sekolahan, memang katanya itu ternyata bapak ibunya itu sibuk bekerja. Jadi bapaknya bekerja, ibunya bekerja, terus pagi pulangnya itu sore. Jadi kalau anak itu ada tugas ya, misalnya minta diajarin belajar seperti itu, ada PR. Nah, itu karena sudah lelah orang tua kan otomatis tidak mau apa ya, menemani belajar seperti itu. Kalaupun kadang itu apa ya, PR diajarin sama orang tua, kadang ya orang tua yang menulis. Jadi mungkin kayak buat gampang aja lah, yang penting digarap seperti itu. Kadang mungkin karena capek lah ya, mungkin seperti itu Bun. Ya, itu permasalahannya ya. Berarti Bu Yani sudah aktif ya dalam mengatasi tersebut ya. Ya, Kemudian terima kasih. langkah yang dilakukan Bu Yani terhadap anak tersebut gimana? Untuk mengatasi ya Ya. anak tersebut Oh supaya iya, iya, bisa iya. salistung itu gimana? Saya akan berkomunikasi ya tentunya dengan orang tua. Nah, yang pertama jelas saya akan menyemangati dulu anak tersebut ya supaya mau belajar. Intinya jangan malas walaupun susah seperti itu. Kalau susah ya di sekolah tanya dengan guru seperti itu. Nah, akan memotivasi, menyemangati anaknya, terus menyemangati orang tua juga dengan intinya meluangkan waktunya lah ketika beliau pada sudah sibuk, anak ada tugas minta belajar ya diajarin seperti itu, meluangkan waktu. Terus yang otomatis itu berkomunikasi. Nah, berkomunikasi lewat HP ataupun secara langsung seperti itu. Jadi biar anak itu tidak diam, jadi anak yang aktif dalam pembelajaran sehingga materi itu masuklah, tidak kesusahan dalam belajar. Seperti itu, Bun. Berarti kan orang tua dari anak tersebut tahu ya. Terus responnya gimana? Respon orang tua terhadap permasalahan ini? Oh iya, kalau respon orang tua ya begitu sih, gimana ya? Maksudnya ketika saya pas bertemu ya, komunikasi langsung itu memang apa ya, mengakui lah intinya, iya memang saya sibuk, saya lelah, kadang anak minta belajar, saya sudah capek, jadi saya yang mengerjakan atau tidak dikerjakan sampai sekolahan nggak ada nilai seperti itu. Terus apa ya, seperti diserahkan kepada di sekolah kayak gitu, wali kelas gitu, intinya ya tolong dibantu di sekolahan seperti itu, intinya menyerahkan ke wali kelas lah Bun. Berarti Kayak sebenarnya Bu cuek. Yani sudah melakukan banyak upaya ya untuk Iya. anak tersebut lebih semangat dalam belajar. Yang ingin saya tahu, upaya yang sudah dilakukan sama Bu Yani itu apa saja? Ya, yang sudah saya lakukan ya Bun, ketika pembelajaran di kelas 3 itu dengan anak itu mendampingi, otomatis mendampingi, menanyakan saat pembelajaran apakah ada kesusahan ya, otomatis kalau ada tugas untuk menjawab, nah itu saya eh, menemaninya ya, mendampingi di kursinya atau dia suruh maju itu mendikte pertanyaannya, terus saya jelaskan pertanyaan itu sebenarnya suruh apa, jadi kan anak mudeng, terus kamu ingin jawabannya apa kalau pertanyaan seperti itu. Nah, anak tok suruh menjawab secara lesan, nah jawaban lesan itu tok suruh nulis sambil tok dikte, misalnya jawabannya apa, oh iya jujur berarti JU apa kayak gitu, jadi kan anak sambil
memahami materi, dia belajar juga membaca menulis seperti itu pun. Begitu juga kalau ada pelajaran matematika. Nah, seperti itu. Terus apa? Yang jelas menyemangati, terus apa? Tetap memotivasi lah supaya dia itu mau semangat sehingga saya mendampingi juga rasanya nyaman seperti itu. Berarti usahanya Bu Yani sudah banyak ya. Pertanyaannya adalah dari semua usaha ya yang sudah Ibu Yani lakukan, kira-kira pemahaman anak tersebut sudah pada skala berapa? Oh iya, kalau pemahamannya sih belum sepenuhnya ya. Kira-kira ya di skala 4 lah, Bun. Karena apa? Yang jelas kenapa di skala 4 itu karena anak tersebut sudah sedikit tahu huruf ya. Walaupun kadang kalau menulis itu kebalik. Contohnya apa? B dengan D, G dengan J. Nah, itu K dengan L itu sering banget apa kebalik. Terus bisa menulis, cuma kadang apa ya di huruf tengah ada huruf kapital, terus apa nggak ada tanda bacanya, kadang nggak bisa kebaca lah seperti itulah Bun. Apa ya, terus kira-kira ya seperti itu, makanya di skala belum penuh sampai 10 lah karena kita masih tahap belajar. Bagus sekali ya upayanya dari Bu Yani ya. Terus saya juga ingin tahu Bu Yani, dari masalah ini, apa yang akan Bu Yani lakukan lagi ke depannya supaya tujuannya tercapai? Ya, rencana yang saya akan lakukan ya, tetap saya akan apa ya melakukan les lah, kayak ngelesi anak tersebut ya setelah pulang sekolah. Ya, berarti akan ada tambahan pelajaran ya setelah anak yang lain Iya, pulang ya. iya, iya, khusus anak itu. Kemudian lesnya itu kan berarti tambahan pelajaran ya. Kira-kira kapan akan dilaksanakannya tambahan pelajaran oleh Bu Yani terhadap anak yang kesulitan dalam kalistung? Oh iya, ya. Tentunya sebelum les kan saya tetap akan konfirmasi dulu ya sama siswanya kira-kira siapa apa enggak, mau apa enggak, seperti itulah supaya termotivasi untuk mau belajar. Terus sama orang tuanya juga, terus sama rekan-rekan guru di sekolah karena niatnya itu kegiatan les akan saya adakan di sekolahan juga di kelas saya. Jadi nanti apa setelah pulang sekolah kita kan jam 11 istirahat ya kedua. Nah, dari jam 11 sampai jam 12 seperti itu. Nah, nanti harinya hari Senin sampai hari Kamis 1 jam, itu 4 hari. Terus saya akan membuat jadwal dengan siswa tersebut, juga saya akan komunikasikan dengan orang tuanya, seperti itu Bun. Ya, berarti memang sudah usahanya sudah maksimal banget ya. Itu mau dilaksanakan pada mulai bulan apa? Kira-kira ya paling minggu depan Bun, pokoknya secepatnya lah supaya anak itu apa lebih lancar lagi lah dalam apa calistungnya. Nah, berarti sudah menemukan ya, Bu Yani sudah menemukan solusi ya untuk Ya. permasalahan ini. Terus komitmen Bu Yani ke depannya gimana? Komitmennya ya saya tetap bertanggung jawab ya dan berkomunikasi tentunya dengan orang tua siswa tersebut. Jadi setiap ada perkembangan dari lesnya, perkembangan belajarnya itu tetap saya akan berkomunikasi baik itu lewat HP ataupun langsung ketemu. Jadi supaya pembelajarannya itu apa ya bagi dia itu mudeng lah materi pembelajarannya karena dia aktif dan mandiri, mau bertanya jika ada kesusahan seperti itu. Ya, itu sudah bagus ya. Komitmen dari Bu Yani untuk mengatasi masalah anak yang kurang semangat dalam belajar ya, terutama belajar membaca, menulis, dan berhitung. Apalagi di kelas 3 itu sudah seharusnya sudah mahir ya untuk calistung. Nah, saya mengapresiasi ya langkahnya Bu Yani. Sudah bagus Bu. Dan ini harapan saya sebagai teman, Bu Yani tetap berkomitmen ya dengan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan
kegiatan ini. Iya, Semoga semoga konsisten ya. konsisten ya, terus dan akan membawa perubahan ya untuk Iya, kelas 3 ya khususnya ya, dan iya. akan Iya. diikuti oleh guru-guru lain ya. Iya. Nah, ini perkembangannya besok kita ngobrol lagi tentang perkembangan anak ini. Maksudnya sudah sampai di skala berapa tentunya seperti itu. Sesuai dengan tujuan lah, rencana sesuai dengan tujuan ya. Doakan ya, semoga lancar sesuai tujuan. Iya. Saya juga terima kasih sama Bu Yani sudah mempercayakan permasalahan ini sama saya ya. Tetap Ya, semangat untuk Bu iya. Yani ya. Sama-sama, pokoknya tetap semangat ya. Terima kasih ya Bu Ani meluangkan waktunya. Iya. Monggo mau Saya, jenengan mau itu ke kantor lagi. ya ini saya mau menyelesaikan Ekin Ekin sama ya. Sarah. Ya. Iya. Oke, semangat. Terima Ya, kasih ya. ya sama-sama.